Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Paru dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Tabi dalam acara yang penuh edukasi, informasi, dan promosi. Tentunya di channel Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu. Well, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang spesial. Beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu. Beliau adalah Dr. Gigi Trifajari Agustini, SPKGA Mars. Hari ini kita akan berdiskusi, kita akan berdialog dengan Ibu Dirut ya. Oke, selamat siang Ibu Dirut. Sore. Baik, sore. Sore ya Pak. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Pak Tobi? Alhamdulillah baik. Syukur. Terima kasih loh. Semangat Pak Tobi. Tetap semangat. Terima kasih Bu di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk podcast pada kesempatan ini. Baik Bu, jadi tahun 2024 ini saya sering banget mendengar tentang transformasi kesehatan ya Bu. Di sini transformasi kesehatan, rumah sakit ini transformasi kesehatan. Sebenarnya apa sih Bu transformasi kesehatan itu? Kalau kita bilang transformasi kesehatan itu waktunya sudah berjalan kurang lebih 1,8 tahun, 1,8 saya lalap ya. Dalam proses transformasi yang titik beratkan ya Pak Tobi, mungkin teman-teman waktu itu juga pasti paham ya bahwa yang kita utamakan adalah karena rumah sakit adalah tentang layanan rujukan. Ya, jadi sebenarnya transformasi ada 6 pilar, tapi yang utama nanti ada 7 transformasi internal SDM kesehatan yang memang tidak dikomunikasikan Kementerian Kesehatan secara umum, tapi dijadikan cascading secara internal untuk rumah sakit, semua rumah sakit intinya seperti itu. Jadi untuk transformasi kesehatan itu adalah satu adalah kita sebagai servis harus sampai Asia. Ya, jadi kita dalam suasana kompetitor tuh kita harus yakin masuk ke dalam situ. Yang kedua adalah kita sebagai rumah sakit Kemenkes harus bisa mengampu dong. Ngapain kita menjadi rumah sakit Kemenkes, rumah sakit IPA, tapi kita masih di bawah daripada rumah sakit yang bukan Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, hasil pelayanan harus berdasarkan riset. Dan kita harus bisa bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti universitas atau asuransi yang bisa mengembangkan rumah sakit menjadi lebih baik dan lebih dikenal masyarakat. Gitu. Baik Bu. Jadi kenapa sih Bu transformasi kesehatan itu perlu atau wajib? Transformasi itu sebenarnya adalah percepatan ya Bu. Jadi kalau ada orang yang kaget-kaget ya itu sangat-sangat disayangkan. Jadi kalau kita ngomong transformasi kita memang harus lebih cepat. Pak Menteri Kesehatan tuh sangat konsen terhadap transformasi karena dia merasa bahwa respon time, quick win yang selalu dibilang setiap hari pada saat itu di Bitlinya bahwa aksesibilitas susah didapat, parkiran susah didapat, WC itu suatu hal yang harus direform di rumah sakit, terutama di Rotin Sulu ya, khususnya kita kan sama-sama Rotin Sulu. Sehingga kita juga pada aware gitu. Jadi namanya ASN, P3K, BLU yang memang kerja di rumah sakit khususnya Rotin Sulu juga aware terhadap hal-hal menjadi isu nasional dan itu harus penting. Jadi kalau kata Menteri Kesehatannya itu adalah penting, kita juga harus sama-sama melaksanakan reform itu dengan baik. Jadi transformasi kesehatan itu Bu tidak hanya berlaku di Kementerian Kesehatan ya Bu, termasuk di Rotin Sulu ya. Iya. Seperti itu ya. Karena kita kan adalah rumah sakit UPT-nya Kementerian Kesehatan. Gitu. Tapi perlu diketahui bahwa dengan transformasi kesehatan tuh ada transformasi yang ketujuh. Yang sebenarnya itu adalah merubah mindset budaya kinerja, merubah organisasi dan SDM agar mampu melaksanakan transformasi kesehatan. Jadi berakhlak itu sudah dipersingkat atau dibuat sesuatu nomenklatur yang agak bisa mencerminkan daripada berakhlak dengan execution model, layanan unggulan, dan satu lagi cara kerja baru. Jadi transformasi yang ketujuh yang paling penting adalah terkait dengan transformasi budaya kinerja. Jadi kita bagaimana mereform SDM dan organisasi untuk mampu dapat melaksanakan transformasi kesehatan tersebut. Jadi berakhlak itu dicerminkan dengan eksekusi eksekutif, cara kerja baru, dan layanan unggulannya. Jadi bagaimana komitmen kita
menghadapi semua problem skala prioritas, dan kita dapat melakukan satu gaya hidup baru, cara kerja baru dengan kolaborasi dan inovasi. Dan setiap hari teman-teman harus melakukan sharing knowledge ya, supaya apapun yang dijadikan kompetensi dapat diketahui oleh semua stakeholder di Rumah Sakit Rotin Sulu. Baik, jadi untuk transformasi kesehatan itu adalah mandatori dari Kemenkes ya Bu ya, dengan harapan breakdown ke UPT-nya itu Rotin Sulu salah satu rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan ya. Harapannya satu visi dan misi turunan dari Kementerian Kesehatan, terutama dari Pak Menterinya ya. Jadi antara rumah sakit 1, 2 dari Sabang sampai Merauke itu sama merata. Sama, kualitasnya sama. Sama ya. Jadi tadi juga saya tertarik Bu dengan harapan standar dari rumah sakit vertikal tentunya ya Bu ya, di bawah Kementerian Kesehatan itu selangkah lebih baik atau tinggi ya daripada rumah sakit di bawah atau selain dari Kementerian Kesehatan seperti itu ya Bu ya. Bu, menarik nih Bu. Untuk transformasi kesehatan ini di Rotin Sulu seperti apa Bu? Wah, saya mesti jujur nih ya, Rotin Sulu ya, ya masih banyak peluang yang untuk diperbaiki sebenarnya. Tapi saya rasa peluang itu pasti bisa diperbaiki asal kita melakukan bonding, diskusi, kolaborasi dan inovasi terkait dengan tujuan organisasi tersebut. Dan saya berharap pegawai Rotin Sulu baik itu yang P3K, PNS dan BLU juga merepresentasikan daripada budaya kinerja itu. Jadi kalau sudah ingin menjadi P3K, kita sudah tahu bahwa kita harus reform terhadap cara hidup kerja baru ini. Jadi jangan sampai jadi merasa sesuatu jadi bumerang. Wah, aduh berat. Wah, aduh gimana itu? Awareness dari kita sendiri juga harus berubah gitu. Karena pasien itu adalah pelanggan kita yang utama. Dan kita harus bisa memuaskan para pelanggan kita. Mudah-mudahan bisa di atas harapan mereka juga seperti itu. Oh baik Bu, dengan adanya transformasi ini bagi Rumah Sakit Rotin Sulu, apakah suatu tantangan atau challenge atau seperti apa Bu? Ibu cara mensikapinya? Tergantung nih. Kalau Pak Tobi punya vibe negatif, pasti Pak Tobi bilang ini adalah hambatan. Tapi kalau Pak Tobi tipenya orang yang berinovasi dan merasakan bahwa ini terasa lambat dan merasakan harus ada perubahan, itu berarti adalah tantangan. Tantangan yang positif untuk ke depan yang lebih baik gitu, seperti itu. Harus nggak mungkin kan rumah sakit respon time-nya tidak bagus, terus target kita tidak tercapai. Bagaimana mau ke level Asia? Itu. Saya sangat setuju ya Bu ya. Rumah sakit Rotin Sulu itu sekarangnya adalah kancah level Asia ya Bu ya. Bu, apa Bu atau bagaimana sih cara menggerakkan Ibu ya sebagai pimpinan di Rotin Sulu menggerakkan agar transformasi itu bisa lebih membangkitkan ASN yang ada di lingkungan Rotin Sulu? Sebenarnya satu sih kalau menurut saya adalah role modelnya. Saya punya pendelegasian wewenang atau istilahnya cascading kepada semua kepala unit yang saya pilih untuk dapat bekerja sama. Jadi ketika kita bersama-sama bekerja untuk mencapai visinya harus sama dengan saya. Nah, kalau nggak sama dengan saya, bagaimana kita mau masuk ke transformasi? Akan menjadi lebih susah untuk mencernakan apa itu, benda apa itu transformasi seperti itu. Jadi role model itu yang diduduki itu harus bisa melakukan kolaborasi agar bisa sama-sama mencapai visi kita. Jadi kadang-kadang saya masih bisa melihat bahwa suasana budaya kinerja yang dulu, yang kadang-kadang masih dalam kata wah udah kerja sekian lama pasti saya akan menduduki di jabatan, itu masih ada insight yang seperti itu. Padahal sekarang menurut saya dengan adanya googling kita bisa meningkatkan kompetensi, siapapun orang bisa berhak untuk menduduki. Yang penting Pak Topi nanya sama saya, Pak, Bu, kapan saya diduduki jadi tim kerja? Itu. Jadi harus ada dari kitanya. Pencapaian itu kan karena kita ingin. Gitu. Jangan disuruh. Ini penugasan. Pride ya Bu ya. Pride gitu. Oke, menarik sekali nih teman-teman Sobat Paru yang ada di Rotin Sulu ya. Ini nih satu lagi Bu. Kembali ke belakang ya Bu.
Artinya untuk transformasi kesehatan tuh sebenarnya bukan cara baru ya Bu, tapi sebenarnya mengkondisikan cara-cara yang ideal ya Bu ya, yang telah terpilih ya Bu ya. Sebenarnya itu bukan cara yang suatu inovasi yang baru, penelitian, tapi semua rumah sakit itu harus ada di track atau di rule-nya sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Saya setuju. Ya, jadi artinya bukan produk yang baru seperti tadi ya Bu ya. Eksekusi yang efektif ya Bu ya. Memang harusnya seseorang atau ASN yang ada di Rotinsul itu harus bisa sesuai dengan track yang ada modelnya seperti itu. Dan berani mengambil keputusan. Nah, gitu. Tapi mengambil keputusan itu Bu pakai data. Pakai data. Jadi artinya takutnya jangan pilih. Ya, itu. Jangan saya nggak suka sama Pak Tobi. Luar biasa. Jadi artinya semua sesuatu bisa diputuskan apabila ditunjang oleh data-data seperti itu ya Bu. Dan tentunya tetap. Tapi tetap ya, walaupun pakai data kita harus bisa mengukur kecepatannya. Ya, okay. Ya. Jadi nggak mungkin kita transform kalau kita juga lelet. Ya, gitu. Jadi kecepatan keputusan itu harus berdasarkan data dan juga harus cepat. Ya, boleh dong minta kisi-kisi Bu, strategi apa sih yang akan Ibu siapkan Bu menyongsong 2025 ya Bu ya, kan kita di penghujung tahun kita akan sedikit lagi ya Bu 2024 dengan pencapaian transformasi. Kira-kira Bu di tahun 2025 gebrakan apa Bu yang bisa kita kuatkan untuk seluruh ASN di Rotinsul? Ya, pertama saya bersyukur alhamdulillah ya dengan adanya transformasi walaupun terjadi benturan di Rotinsul, tapi saya bersyukur karena apapun yang terjadi itu merupakan sesuatu hal yang memang harus saya jalani, dan itu buat saya juga saya mendapatkan tim AOC yang mensupport saya, itu suatu hal yang spektakuler, dan saya sangat berterima kasih kepada tim kerja saya yang begitu membuat saya bahagia, dan karena mereka juga lah Rotinsul ada beberapa indikator yang memang sudah mencapai target, dan karena ada juga yang maksimal dan ada juga yang menjadi hambatan atau masih menjadi tantangan saya, khususnya Rotinsul. Terus untuk ke depan untuk tahun 2025 sebenarnya langkah-langkah yang sudah kita buat selama 1 tahun ini merupakan suatu evaluasi diri ya. Mudah-mudahan teman-teman juga punya insight yang sama dengan saya, bagaimana proses yang selama ini masih belum maksimal kita bisa lanjutkan dengan mengidentifikasi. Saya juga memberikan pencerahan dengan memberikan kompetensi atau stakeholder dari Kemkes maupun dari pihak luar untuk berdiskusi sehingga kita mendapat jalan keluarnya untuk pencapaian itu. Saya juga melakukan reform terhadap pengembangan program yang intinya agar program itu benar-benar dimiliki oleh proses bisnis, bukan kata manajemen. Dan proses bisnis itu mudah-mudahan bisa lebih mengerti dan mendorong Rotinsul untuk lebih cepat untuk mencapai visi misi organisasi. Luar biasa, ini daging semua ini informasi dari Ibu Direktur Utama. Ya, saya berharap semua juga percaya diri mencapai itu. Bu nih nanya lagi nih Bu ya. Tadi kan Ibu sempat menginformasikan bahwa pilar ke-7 adalah budaya kerja ya Bu ya. Lebih baik di suatu organisasi itu Bu, budaya kerjanya bagus tapi target atau pencapaiannya tidak tercapai, ataukah tercapai target tapi budayanya kurang atau belum optimal? Gimana? Itu sebenarnya salah tuh paradigmanya. Jadi kalau budaya kerjanya bagus, jangan takut. Pasti tercapai. Pasti. Iya. Karena ada semangat di situ. Semangat. Oke. Tapi kalau budaya kerjanya nggak bagus, sebagus apapun seseorang dalam ekosistem yang tidak baik, itu akan lambat. Bukan jelek ya, lambat saya bilang. Ya nanti ada orang-orang kurang optimal ya, bahasanya betul. Tapi kalau budaya kerjanya bagus dari A sampai ke bawah, itu akan mencerminkan bahwa kita punya etos kerja bagus. Gitu. Baik, dengan modalitas ASN yang bagus Bu di sini ya Bu ya, kemudian Ibu juga punya tim AOC, kemudian tim kerja yang solid juga ya Bu ya. Ibu optimis gak bisa bersaing dengan rumah sakit ada di Bandung atau Jawa Barat atau nasional Bu? Harus ya. Sayanya optimis dulu. Kalau saya sebagai role model nggak optimis, bagaimana dengan yang di bawah saya? Jadi harus memang itu target memang harus kita paksa untuk tinggi agar kita juga punya passion. Punya gairah. Kalau kita jalannya datar aja, rutinitas aja, apa yang dapat dikembangkan di situ? Baik. Terakhir nih Bu ya,
apa yang bisa Ibu sampaikan kepada Sobat Paru nih terkait transformasi kesehatan? Mungkin banyak juga masyarakat nih mungkin aduh pembahasannya berat banget Ibu. Apa yang bisa relate dengan masyarakat dengan kita terus tentang transformasi kesehatan, lantas feedback atau kontribusi apa sih yang bisa diberikan untuk Sobat Paru khususnya pasien atau keluarga pasien yang ada di Indonesia atau di Jawa Barat? Nah, ini pertanyaan bagus banget buat khususnya untuk Rotin Sulu ya. Jadi pasien-pasien atau kolega dari Rotin Sulu masuk ke dalam Rotin Sulu udah merasakan tuh ada perubahan budaya. Responnya cepat, orangnya tanggap. Kalau ada pasien nunggu banyak disediakan kursi, nah itu baru mantap. Tapi bila tidak ada perubahan suasana kerja yang diharapkan, itu segera kontak. Nih, humasnya ada nih Pak Tobi kan. Jadi tolong kita saling, karena bagaimanapun apapun yang kita lakukan kalau tidak ada feedback dari pasien itu tidak akan ada artinya. Karena kita mengukur diri kita sendiri. Gitu. Jadi harus ada kerjasama. Jadi orang bisa merasakan. Nah itu yang paling ideal menurut saya gitu ya. Baik, luar biasa. Pentingnya Sobat Paru bahwa kami selalu memberikan perbaikan yang berkelanjutan, dukungan dari transformasi kesehatan yang kita terus push setiap bulan, setiap tahunnya ya. Dan ini menjadi program Rotin Sulu berkomitmen bahwa pelayanan di Rotin Sulu semakin kesini semakin lebih baik. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi feedback maupun positif, negatif diikuti aja oleh pasien-pasien supaya kita juga bisa mengetahui kadar kita sendiri seperti itu. Google reviewnya tolong ditingkatkan. Jadi orang mengerti tahu bahwa kita sebenarnya kita ini diukur oleh masyarakat pengguna kita. Iya. By the way Bu, spill dong layanan-layanan apa sih yang ada di Rotin Sulu ya, di luar pembahasan transformasi, tapi arahnya transformasi kita lebih baik, kita juga harus menginformasikan layanan apa sih atau klinik-klinik apa sih yang kita menjadi unggulan dari Rotin Sulu. Iya, pasti kita akan mengkomunikasikan ya, mungkin dari pihak pemasaran juga harus bisa membuat suatu terobosan-terobosan berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2023. Nanti Rumah Sakit Paru Rotin Sulu akan berkembang menjadi rumah sakit berbasis kompetensi. Jadi nanti ada pelayanan-pelayanan yang memang dari program bisnisnya sudah dicanangkan untuk seperti nanti ke depan 2025 adalah HD, pelayanan bedah umum, klinik estetika. Kebetulan kita punya 3 klinik utama di Cibadak, Garut, dan Cianjur. Nah, penguatan itu ada di mereka kebetulan karena faktor strategis ya, karena mereka semuanya ada di pinggir jalan. Tentu juga kami tidak menghilangkan unggulan kami ya sebagai rumah sakit paru ya. Mudah-mudahan paru itu di Rotin Sulu bisa one stop service dan bisa meningkatkan. Namanya unggulan ada paradigma baru juga bisa meningkatkan revenue bagi rumah sakit. Baik. Terima kasih Ibu Dirut telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Kita luar biasa nih isinya daging semua, dan saya juga bisa menyerap ilmu-ilmu dari Ibu ya Bu ya. Dan saya harus semangat juga Bu ya. Haruslah semangat. Oke, siap. Sebagai insan Kemenkes yang dengan bertransformasi kita harus semangat. Oke. Seperti taklan kita gimana Pak Tobi? Baik, Rotin Sulu. Siap. Ini kita punya tagline ya. Ya, oke. Ini yang membuat amunisi ya, lebih semangat tuh. Boleh mungkin dari Ibu Dirut biar kita lebih semangat ya. Rotin Sulu sehat, melesat, cepat. Terima kasih. Terima kasih. RS Paru Rotin Sulu, sehat, melesat, cepat.